ini dalam ideologi gitu ya. Iya. Kalau orang tuh nggak percaya apa virus corona ini. Ada yang menganggap ini mah hanya settingan pemerintah atau apa gitu kan. Menurut lo sendiri gimana nih? Ayo guys, tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya sekarang juga. Sekarang guys, karena tinggal pencet doang. Gue beri waktu 1, 2, 3. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kali ini di acara podcast bersama Alvin Siregar. Iya enggak? Ya, gue mau sedikit tanya nih, Vin. Zaman sekarang gimana nih, ada corona nih? ya sebetulnya gimana ya? Kalau dalam pemikiran itu ini dalam ideologi gitu ya. Iya. Kalau corona kayak gini ya emang ini penyakit yang besar, terutama bagi seluruh dunia itu kena semua. Nah, ini tuh virus terbesar ya yang pernah ada. Oke. Nah, jadi penanggapan kita itu pada di masa pandemi kayak gini itu ya udah bersabar dan mengikuti himbauan protokol kesehatan dari pemerintah dan dinas kesehatan. Sebaiknya kayak gitu. Kalau apa kalau cuma kita mengandalkan egois, kita pengen kayak gini, terus kita itu nggak percaya bahwasannya corona itu kayak gini, itu bahaya juga karena ya sudah banyak kasus lah. Ya. Terutama di daerah Cikarang ini kemarin di pabrik Unilever itu kena beberapa orang, akhirnya itu lockdown semua, terutama kan pada teman kita juga ya, semoga keluarganya itu disehatkan kembali dan keluarga di Unilever itu kayak gitu. Jadi ya itulah, kalau kemarin itu beritanya itu bahwasannya salah satu karyawan di Unilever itu ada yang tidak mengikuti himbauan dari pemerintah dan dinas kesehatan. Kayak kemarin itu waktu di lockdown, nah mereka itu nggak lockdown dia apa? Diam di rumah. Iya, nggak diam di rumah, tapi mereka itu malah pergi berjalan-jalan. Itu mungkin dari situ dia tuh terpapar gitu virusnya itu, sehingga ketika dia masuk kerja, ketika dia berkegiatan kembali di tempat kerjanya, tempat orang banyak lagi, nah itu tersebar virus di situ. Akhirnya ya udah kena beberapa orang di pabrik Unilever. Nah itu kan bahayanya kan besar bagi bukan cuma buat kita tapi untuk orang lain juga. Nah gitu. Tapi menurut lu gimana sih pendapat orang tuh pendapat virus ini? Kan kebanyakan orang tuh nggak percaya apa virus corona ini. Ada yang menganggap ini mah hanya settingan pemerintah atau apa gitu kan. Menurut lo sendiri gimana nih? Nah ini kalau kayak gitu itu ada dua pemikiran. Memang kedua-duanya ini ya bisa dinyatakan benar. Yang pertama itu apa sih virus ini gitu. Nah virus ini emang benar ada. Terus terbukti dengan banyak kasus, banyak korban jiwa yang kena terpapar dengan virus corona ini. Ya. Oh my god. Wow. Ya banyak kita lihat lah, entah orang di sekeliling kita ataupun berita yang lainnya. Nah itu adalah bukti bahwasannya virus corona itu ada. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap virus ini? Nah itu tuh memang para dokter gitu ya. Kayak kemarin itu bukan yang saya dengar itu bukan cuma dari berita ataupun yang lainnya, tapi itu terdengar dari orang yang merasakan itu kepada dokternya itu. Kayak kemarin itu ada teman saya
saya ngobrol. Nah Ya, itu dia itu di rumah sakit ditawarin duitnya itu, keluarganya itu salah satu keluarganya ada yang kena ada yang sakit di rumah sakit. Iya. Akhirnya dia itu ditawarin duit agar dia tuh ngaku bahwasannya terpapar virus corona. Nah kayak gitu. Oh my god. Itu dari dokternya. Akhirnya di situ kita dapat menilai bahwasannya dokter juga bermain politik ya di masa pandemi ini. Jadi kita itu satu disusahkan, bahwasannya kita emang yang nggak tahu gitu ilmu kedokteran kayak gimana, tapi dokter itu seperti itu gitu. Jadi bisa ada menganggap virus itu ada ya. jadi hal ini yang membuat kita itu tidak yakin bahwasannya ada virus corona itu ya. Sebetulnya kalau kita mau yakin dengan adanya virus corona itu, terbukti ada korban jiwa. Nah, tapi kalau semuanya kita dilibatkan dalam kasus seperti itu, kayak tadi dokter itu Ya. mau mengasih uang kepada kita karena dia itu mendapat uang itu dari pemerintah. Karena apa? Dokter itu mengajukan bahwasannya ada seseorang yang terpapar virus corona, akhirnya dia yang nanganin. Nah, Tapi bagaimana nih dengan ekonomi di negeri kita ini yang tadinya kerja sekarang diliburkan di rumah saja ya kan, dapat penghasilan juga kurang. Bagi Anda gimana nih? Yang yang karyawan udah jadi karyawan tetap terus sudah nggak bekerja lagi gimana? sebetulnya di masa pandemi ini kita itu harus bersabar ya akan ujian ini, yang mungkin kita itu kurang terhadap apa yang kita lakukan, yang akan kembali lagi kepada yang maha kuasa. Nah kayak gitu. Jadi kemarin saya juga sempat ngobrol sama guru saya bahwasannya yang namanya pandemi ini kan emangnya dari zaman Nabi juga udah ada. Nah kayak gitu. Yang namanya pandemi kayak gini itu ada masanya, di mana masa dia untuk aktif ya menyebarkan apa yang harus dia sebarkan, yaitu virus, dan di mana dia itu mati terhadap masanya kayak gitu. Jadi nanti juga bakalan hilang dengan sendirinya, entah dengan cara apa, wallahu alam, tapi dia itu bakalan hilang dengan sendirinya kayak gitu. Kayak mulai dari sekarang juga sebetulnya itu penurunannya itu udah ada ya, tergantung di kitanya semua, tergantung di masyarakatnya. Terus bagaimana nih pendapat Anda tentang sholat Jumat di wabah virus corona ini? Ya menurut saya sih fan aja gitu ya. Kalau seandainya kita itu dilarang sholat Jumat karena ada alasannya, karena ada ujungnya ya, seperti itu. Ulama-ulama kita juga kan ya dari MUI, orang MUI itu kan ulama-ulama besar kita, ulama-ulama yang ada di Indonesia. Nah, mereka itu diangkat menjadi ulama itu ya bukan tebang-tebang gitu ya. Tapi emang benar-benar ada ilmunya. Toh kita kan sebagai bawahan gitu ya. Apa salahnya kalau supaya kita itu ngikutin imbauan dari Kementerian Agama. Kalau seandainya kita memangnya mempunyai pendapat lain ataupun mempunyai dalil yang lain, kalau beliau itu kan ngomong nggak sembarangan ngomong, menceletuskan nggak sembarang menceletuskan. Mereka itu tergantung dengan apa yang diajarkan dengan Al-Quran dan hadis kayak gitu. Nah yang beliau paparkan itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu bahwasanya